Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Paulo Fonseca jelaskan alasan Milan bermain bertahan di Leverkusen. AC Milan menelan kekalahan 1-0 dari Bayer Leverkusen di Bayer Arena. Dalam pertandingan tersebut, Rossoneri takluk lewat gol Victor Boniface yang menyambar bola rebound dari upaya Jeremy Frimpong. Ada banyak hal menarik yang terjadi dalam pertandingan tersebut, termasuk Rossoneri yang bermain sangat bertahan di babak pertama. Terkait hal ini, pelatih Paulo Fonseca menjelaskan alasan kenapa dia menggunakan pendekatan tersebut. Bayer Leverkusen memiliki permainan posisi yang kuat. Babak pertama sulit bagi kami dan kami menutup ruang tengah. Tetapi mereka menciptakan masalah dengan menggabungkan terutama di sisi kanan, ujar Fonseca kepada Sky Sport Italia. Namun Paulo Fonseca tetap memuji penampilan anak asuhnya, di mana ia menilai jika laga di Bayer Arena jadi salah satu penampilan terbaik timnya. Matteo Gabbia jadi andalan utama Milan. Olivier Giroud mengaku tidak terkejut. Olivier Giroud mengaku tidak terkejut dengan perkembangan Matteo Gabbia bersama Milan, karena menurutnya Gabbia merupakan tipe pemain pekerja keras. Matteo Gabbia sendiri tampil cukup menonjol di musim ini di bawah asuhan Paulo Fonseca, padahal sebelumnya sang pemain tidak masuk dalam rencana tim dan bahkan sempat dipinjamkan ke Villarreal di era Stefano Pioli. Dalam sesi wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, mantan striker AC Milan Olivier Giroud tidak terkejut dengan perkembangan Gabbia di musim ini, sebab menurutnya dia merupakan tipe pemain pekerja keras dan sekarang mulai mendapat hasilnya. Lebih lanjut, pemain asal Prancis tersebut bicara tentang kelebihan anak asuh Paulo Fonseca di musim ini. Ia menilai Rossoneri musim ini memiliki kelebihan dalam sektor penyerangan, di mana Milan memiliki 7 pemain ofensif yang dapat memberikan determinasi lebih pada pertahanan lawan. Benjamin Sesko bantah komunikasi dengan Ibra untuk pindah ke AC Milan. Penyerang asal Slovenia milik RB Leipzig, Benjamin Sesko, membantah bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan penasihat AC Milan yang sekaligus menjadi idolanya Zlatan Ibrahimovic pada bursa transfer musim panas 2024 lalu untuk membicarakan kepindahannya ke Italia. Ia memastikan masih betah bermain bersama RB Leipzig, terlebih setelah dirinya tampil luar biasa di musim 2023-2024 yang merupakan kampanye debutnya bersama klub berjuluk di bulan tersebut. Pada musim lalu, pemain berusia 21 tahun tersebut sukses mencetak 14 gol dan menyumbang 2 assist dari total 31 penampilannya di Bundesliga. Sesko sendiri memang baru saja memperpanjang kontraknya, yang membuatnya kini memiliki masa bakti bersama Leipzig hingga musim panas 2029 mendatang. Leipzig memutuskan untuk segera memperpanjang kontrak Sesko karena sang penyerang sudah menjadi incaran banyak klub pada musim panas 2024 lalu, seperti Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan tentunya AC Milan. Menurut data di laman Transfermarkt, Benjamin Sesko saat ini memiliki nilai pasar sebesar 50 juta euro. Hasil pertandingan Liverpool melawan Bolonya. Liverpool sukses mengalahkan Bolonya dengan skor 2-0 dalam laga matchday 2 League Pass Liga Champions yang digelar di Anfield Kamis dini hari tadi. 2 gol kemenangan Liverpool atas Bolonya masing-masing diciptakan oleh Alexis Mac Allister di awal babak pertama dan Mohamed Salah di pertengahan babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool kembali meraih poin penuh dan kini duduk di papan atas klasmen. Di sisi lain, Bolonya menelan kekalahan perdana mereka di Liga Champions musim ini. Hasil pertandingan RB Leipzig melawan Juventus. Juventus sukses mengandaskan RB Leipzig dengan skor 3-2 dalam laga matchday 2 League Pass Liga Champions yang digelar di Red Bull Arena. Juventus sejatinya 2 kali tertinggal akibat 2 gol Benjamin Sesko. Bahkan, Juventus harus bermain dengan 10 orang usai kartu merah yang didapat penjaga gawang Michael Di Gregorio. Namun mental pemenang Juventus berbicara.
2 gol Dusan Vlahovic sukses memaksa skor menjadi imbang sebelum Francisco Conceição mencetak gol kemenangan tim tamu. Berkat hasil ini, Juventus pun meneruskan tren apik mereka di leg fase Liga Champions musim ini. Di sisi lain, RB Leipzig kembali harus menelan kekalahan. Hasil pertandingan Los Lille melawan Real Madrid. Real Madrid harus mengakui keunggulan Los Lille dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions yang digelar di Stade Pierre-Mauroy. Gol tunggal kemenangan Lille atas Real Madrid diciptakan oleh Jonathan David di akhir babak pertama lewat eksekusi penalti. Tim tamu gagal mengejar ketertinggalan di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid selaku juara bertahan pun secara mengejutkan harus takluk sekaligus menjadi kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Di sisi lain, Los Lille sukses membuat kejutan besar. Hasil pertandingan Aston Villa melawan Bayern Munchen. Aston Villa sukses membungkam Bayern Munchen dengan skor 1-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions yang digelar di Villa Park. Meski kalah dominan, Villa sempat mencetak gol lewat aksi Pau Torres yang kemudian dianulir VAR. Tuan rumah akhirnya memastikan kemenangan berkat gol John Duran di babak kedua. Berkat hasil ini, Aston Villa melanjutkan tren bagus mereka di leg fase Liga Champions musim ini. Sementara itu, Bayern Munchen menelan kekalahan setelah menang telak di laga pertama. 2 alasan Milan Kiok kalah berjumpa Leverkusen di Liga Champions. Gelandang AC Milan Tijani Reinders mengungkapkan ada 2 alasan mengapa timnya kalah di laga kontra Bayer Leverkusen. Pertandingan antara Leverkusen melawan AC Milan itu sejatinya berjalan dengan alot. Kedua tim sama-sama memiliki beberapa peluang untuk bisa mencetak gol. Namun pada akhirnya cuma 1 gol saja yang tercipta melalui Victor Boniface di awal-awal babak kedua. Leverkusen pun menang 1-0 atas Milan. Tijani Reinders lantas angkat bicara soal kekalahan yang dialami AC Milan. Ia mengatakan ada 2 penyebab utama Rossoneri dikalahkan oleh Bayer Leverkusen. Yang pertama, karena di babak pertama Milan gagal menampilkan permainan yang mereka inginkan. Dan yang kedua, karena Rossoneri gagal memaksimalkan peluang-peluang yang didapatnya. Tijani Reinders mengatakan, AC Milan bereaksi dengan bagus ketika mereka tertinggal dari Bayer Leverkusen. Namun sekali lagi, ia menyayangkan kegagalan timnya menyelesaikan peluang yang mereka dapatkan. Rekor unbeaten Real Madrid berakhir di markas Lille. Real Madrid berjumpa Lille pada matchday 2 fase Liga Champions musim 2024-2025. Dalam laga ini, sang juara bertahan mengakhiri pertandingan dengan kekalahan. Los Blancos dipaksa menyerah dengan skor tipis 0-1. Lille meraih kemenangan berkat penalti Jonathan David. Los Blancos dihukum penalti setelah Eduardo Camavinga melakukan handball di dalam kotak terlarang. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Lille, sebab klub Prancis itu berhasil mengakhiri rekor tidak terkalahkan Real Madrid yang sudah terjadi sejak Januari lalu. Sebelumnya, Real Madrid memiliki rekor unbeaten sebanyak 36 pertandingan kompetitif. Terakhir kali mereka menelan kekalahan yaitu pada ajang Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada awal tahun ini. Comeback dramatis lawan RB Leipzig, Thiago Motta puji keberanian Juventus. Thiago Motta memuji semangat serta keberanian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Juventus usai mengalahkan RB Leipzig dengan 10 pemain di Liga Champions. Pasca pertandingan, Motta mengatakan kartu merah yang diterima Michael Di Gregorio di menit 60 membuat permainan anak asuhnya berubah. Namun hal tersebut tak mempengaruhi mentalitas tim asuhannya. Saat kedudukan 2 sama dan masih tertinggal 10 pemain, Thiago Motta tetap mendorong para pemainnya di lapangan untuk terus menekan dan melakukan pergantian pemain yang positif, sehingga hal tersebut memberikan mereka keberanian. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.